Oras ma dihita saluhutna lumbubi ma dihamu amanami inanami haha anggi pinaribot nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Naik pukota ma pertanyaan di bagasan sadarion alani tapaluas ma todini di bata mien di bagasan rohat tabi tabuak ma partikias sangobas martangiang nahohom mahita di rohat tabi martangiang mahita. Amin. Ta puji ma Tuhata marede mahita sian bukuede nomor 125 ayat sada tabba 2. Hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamalation, ido napasangapahu, jala mabahid dalan, hupatuduhot tu ibana, hatuaun ni debata, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala parasiroha. Hupasere pami rohanami di jolom, jala hupangirohami tuho. Sailehon maasini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asala putinggal hokami nasa dosa nami, jala hutangi hok kami hatam nabadiai, sai paiyam ma hatam di bagasar rohanami, asa marparbui nadinggak kami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tajahama epistel di pertanyaan di bagasan Ari Sadarion ima sian parjamita 2 ayat 41 sada alai tajahama marhite Alkitabta manang bahasa Indonesia ima sian pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11 kita membacanya secara responsoria. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan.
Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku kita bersama-sama. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari mahita sian bukuede nomor 400 onop lopat ayat seda. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pertanyaan hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini
adalah sebuah aktualisasi hidup dalam kuasa bimbingan Roh Tuhan yang jauh lebih nikmat dari kenikmatan dunia. Melalui Rasul Paulus, kita hendak diingatkan bahwa hidup kita adalah untuk kepenuhan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nikmat yang sia-sia. Dengan kata lain, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kenikmatan dunia ini adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, kita ketahui Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Rom atau di Roma, di latar belakangi bahwa pada saat jemaat pertama orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi berdebat tentang bagaimana dibenarkan oleh Allah dan menjadi selamat. Menurut orang Kristen Yahudi, yang terpenting adalah hukum Taurat dan bersunat. Bagi orang-orang Yahudi, Taurat merupakan keseluruhan norma-norma hukum religius dan umum yang dibukukan, serta pula petunjuk-petunjuk yang banyak sekali jumlahnya dan diajarkan melalui para imam dan nabi. Orang Yahudi percaya bahwa Taurat adalah dari Musa, meski sesungguhnya Taurat yang berarti pengajaran dari Allah ini diberitahukan kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Hal ini terjadi sebelum mereka bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Maka memegang dan memelihara Taurat adalah syarat perjanjian. Melanggar Taurat berarti melanggar kehendak Tuhan. Maksudnya supaya umat Israel memegang teguh perintah atau ketetapan Tuhan. Setelah menjalani kehidupan di tanah perjanjian hingga kemudian bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel sampai sesudah masa pembuangan oleh orang-orang Yahudi, Taurat semakin dipandang sebagai hukum yang sangat kuat. Taurat kemudian diakui sebagai hukum yang dimiliki oleh orang Yahudi yang dapat membawa kepada keselamatan. Inilah yang membuat orang Kristen Yahudi beranggapan bahwa untuk dapat memperoleh keselamatan maka harus melakukan hukum Taurat secara ketat. Bila ada orang bukan Yahudi ingin memperoleh keselamatan, maka harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Pandangan ini juga diberlakukan bagi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Meski telah percaya kepada Kristus, namun dipandang belum sah bila belum menjadi Yahudi. Bagi orang Kristen Yahudi, menjadi Yahudi dapat dilakukan oleh suku bangsa lain, yakni dengan cara disunat. Sunat sudah menjadi kebiasaan masyarakat Israel. Sunat merupakan sebuah upacara penanda kedewasaan seseorang dan dilakukan pada waktu anak laki-laki menginjak usia puberitas. Jadi sunat bukan hanya untuk atau terkait dengan masalah kesehatan saja, namun menjadi budaya yang melekat di Yahudi. Melalui pemahaman inilah Rasul Paulus menegaskan dan mengatakan bahwa penanda perjanjian antara Allah dan umatnya melalui sunat itu sesungguhnya bukan hanya secara jasmaninya saja. Lebih dari itu, yang disunat haruslah hatinya, dan itu hanya bisa terjadi bila Roh Allah yang melakukannya. Maka sah saja bila orang bukan Yahudi menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, menjadi bagian umat Allah dan memperoleh janji keselamatan tanpa harus disunat secara jasmani atau menjadi Yahudi. Roh Allah ini merupakan daya dan gaya kehadiran Allah dalam kehidupan. Kehadiran Roh Allah bagi Paulus adalah hal yang sangat penting, karena melalui Roh tersebut manusia dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Roh Allah tidak berada di bawah hukum Taurat tadi,
Sebab ini adalah roh yang berasal dari Allah yang memberikan pengajaran akan kehidupan. Yang pada masa lalu pengajaran itu juga diberikan melalui Taurat. Maka roh ini lebih besar daripada hukum Taurat. Roh Allah adalah roh yang memberi kelegaan, kemerdekaan, yang menggerakkan, menghidupkan, dan memampukan umat Allah menyatakan jadi dirinya atau identitas sesungguhnya sebagai pengikut Kristus atau menjadi Kristen. Rasul Paulus dalam teks Galatia 5 ayat 16-26 menunjukkan bahwa perbuatan baik di dalam kekristenan sebenarnya lebih ke arah apa yang Allah lakukan bagi kita daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Theosentris, berpusat pada Allah, bukan antroposentris, berpusat pada manusia, bukan. Hal ini diperjelas dengan beberapa kontras antara keinginan daging dan keinginan roh. Galatia 5 ayat 16-17. Antara hukum Taurat dan pimpinan roh, serta antara perbuatan daging dan perbuatan roh. Galatia 5 ayat 19-23. Dan nats kita Galatia 5 ayat 19-21 memberikan beberapa gambaran yang bermanfaat untuk memahami apa itu dosa. Yang pertama, dosa bersifat kentara, ayat 19a. Hal inilah yang ingin ditekankan oleh Paulus, bahwa tidak sulit menemukan berbagai kejahatan. Keprihatinan Paulus bahwa apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Apa yang normal seringkali dinilai sebagai apa yang normatif. Beberapa orang yang tidak melakukan hal-hal yang biasa semacam itu bahkan dapat dipandang sebagai orang aneh. General Weil mengalahkan kehendak Allah. Kata daging atau sars dapat berarti tubuh, kesementaraan, maupun natur yang dirusak oleh dosa. Dalam ayat 19a merujuk pada natur yang dirusak oleh dosa. Sars merujuk pada seluruh detail natur manusia, baik yang terlihat yaitu tubuh kita maupun yang tidak terlihat yaitu hati dan pikiran kita. Baik Tuhan Yesus maupun para rasul mengajarkan bahwa natur manusia tidak netral. Natur kita sudah tercemar oleh dosa. Segala kejahatan berasal dari hati yang jahat. Matius 15 ayat 16-20. Seluruh bagian dalam diri kita, baik mulut, pikiran, tubuh, perasaan, dan kehendak sudah dikuasai oleh dosa. Itu nyata, tertulis dalam Roma 3 ayat 10-18. Tidak melakukan apa-apa terhadap kecenderungan ini sama saja dengan membiarkan diri kita ditaklukkan oleh kecenderungan tersebut. Perlu ditandaskan juga bahwa perbuatan-perbuatan seseorang merefleksikan keadaan rohani orang itu. Siapa saja yang sudah menjadi milik Kristus, berarti ia sudah menyalipkan hawa nafsunya. Ia tidak akan menuruti keinginan dagingnya lagi. Melalui nats kita ini, kita yang hidup saat ini diingatkan dan diajak untuk tidak hidup dalam hidup yang penuh kesia-siaan atau hidup secara daging atau duniawi. Sebagai pengikut Kristus yang sudah dimerdekakan oleh kasih Yesus Kristus serta memperoleh tuntunan Roh Kudus, kita harus mampu hidup di dalam kuasa dan kendali Roh Allah atau sunat roh, dan menjauhkan sikap atau perbuatan tabiat dosa seperti yang pertama, percabulan. Dalam bahasa Yunani percabulan disebut porneia, yaitu kelakuan dan hubungan seksual amoral termasuk menyenangi gambar, film, atau bacaan-bacaan berbau porno. Yang kedua, kecemaran. Dari kata Yunani
akatarsia, yaitu dosa-dosa seksual, perbuatan yang jahat dan kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati. Yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu dalam bahasa Yunani disebut aselgeia, yaitu sensualitas, mengikuti hawa nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Yang keempat, penyembahan berhala, idolatria dalam bahasa Yunaninya, yaitu menyembah roh-roh, orang atau patung berhala, kepercayaan pada seseorang, lembaga atau benda yang dianggap berkuasa setara dengan atau lebih daripada Tuhan dan firman-Nya. Yang kelima, menghindari sihir. Dalam bahasa Yunani sihir disebut dengan parmakeia, yaitu ilmu sihir, spiritisme, sihir hitam, sihir putih, menyembah setan-setan, dan penggunaan obat bius untuk memperoleh pengalaman-pengalaman rohani. Ini boleh kita bandingkan dalam kitab Keluaran 7 ayat 11, ayat 22, Keluaran 8 ayat 18, dan Wahyu 9 ayat 21, serta Wahyu 18 ayat 23. Yang keenam, perseteruan. Dalam bahasa Yunani perseteruan disebut ektra, yaitu maksud dan perbuatan bermusuhan yang hebat, kebencian atau permusuhan yang sangat amat luar biasa. Yang ketujuh, perselisihan, atau disebut dalam bahasa Yunani disebut eris, yaitu bertengkar, antagonisme, perebutan keunggulan. Yang kedelapan, iri hati, zelos, yaitu benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Yang kesembilan yang perlu kita hindari yaitu sikap geram atau tumos dalam bahasa Yunaninya, yaitu kemarahan meledak yang berkobar-kobar dengan kata-kata atau tindakan yang keras. Yang kesepuluh, ambisi yang mementingkan diri sendiri atau ariteia, yaitu mencari kekuasaan, kesenangan, kepuasan diri sendiri dengan berbagai cara. Yang ke-11, sikap pertikaian atau dikostasia, yaitu memperkenalkan ajaran yang memecah belah, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang ke-12, menghindari roh pemecah, yaitu dalam bahasa Yunaninya disebut juga dengan hieresis, yaitu pemisahan jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup yang menghancurkan persatuan gereja atau gap-gap tertentu. Yang ke-13, kedengkian, dalam bahasa Yunaninya disebut potonos, yaitu perasaan tidak suka, bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Yang ke-14, kemabukan atau mete, yaitu merusak penguasaan mental atau fisik dengan meminum minuman keras, narkoba, dan semacamnya. Yang ke-15, pesta pora, dalam bahasa Yunani disebut dengan komos, yaitu berpesta dan bersukaria secara berlebihan. Suasana pesta dengan minuman keras, obat bius, seks bebas, atau yang semacam dengan itu yang penuh hawa nafsu dosa. Inilah sikap perbuatan tabiat yang harus kita singkirkan. Teguran firman Tuhan atas perbuatan tabiat berdosa di atas sangat keras, yaitu setiap orang yang mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan tersebut di atas tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ke dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Dan pada dasarnya perbuatan daging atau tabiat dosa
adalah perbuatan yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan tidak untuk itu saja. Pengkhotbah 2 ayat 4-11 epistel kita tadi menegaskan bahwa sebuah pekerjaan yang kita kerjakan dengan usaha dan jerih payah kita sendiri, pada prinsipnya dikatakan hanya untuk mencari kepuasan duniawi, itu adalah kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Kenapa? Sebab tujuan hidup orang percaya bukanlah dunia yang fana ini, tetapi kerajaan sorga. Hendaklah kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah hidup kita hanya untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menyejukkan hati pikiran kita, sehingga kita mau beralih meninggalkan tabiat perbuatan buruk kita. Dan pada momen ini juga saya mewakili keluarga yang akan temu pisah dari HKBP Keramat Jati, memohon izin serta meminta supaya Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih, segala kekurangan, kesalahan, kelemahan kami selama ini, selama kita bersama-sama di HKBP Keramat Jati, kami memohon diampunilah kami atas segala kesalahan kami. Marilah kita tetap saling berdoa supaya kita diberi kesehatan, kelak suatu saat nanti kita boleh bertemu di dalam sukacita, saling mengasihi seperti kita mengasihi di HKBP Keramat Jati ini. 4 tahun 1 bulan kami melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Keramat Jati ini. Tentu tidak ada yang kami perbuat, tetapi kami yakini kuasa Roh Kudus semakin memampukan kami untuk pelayanan selanjutnya melakukan yang terbaik di tengah-tengah gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati persaudaraan, persahabatan kita selama ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya mencari kenikmatan dunia yang penuh dengan kesia-siaan, tetapi hidup kami semakin mencari kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kelak kami boleh tinggal berdiam bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu di sorga. Kami juga memohon berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di HKBP Keramat Jati ini, mulai dari anak-anak sampai lansia. Engkau berkati mereka, Engkau berikan apa yang mereka butuhkan, Engkau sempurnakan hidup mereka di dalam sukacita yang daripada-Mu. Dan kami juga memohon ke hadapan-Mu supaya Engkau senantiasa berdiam dalam hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap apa yang kami lakukan, yang kami perbuat, semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang kini terbaring lemah di rumah sakit, di tempat tidurnya. Engkau berkati obat, makanan, minuman, para medis, bahkan orang-orang yang mengasihi mereka, yang senantiasa menjagai, merawat mereka, supaya semuanya itu perantara-Mu memberi kesembuhan bagi mereka. Dan kami memohon berikan mereka kekuatan, ketabahan, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya mereka tetap di dalam pengharapan yang hidup kepada-Mu,
selalu berserah kepadamu, sehingga mereka tidak merasa khawatir, tidak cemas, karena Engkau senantiasa berdiam dalam diri mereka. Engkau cukupkan segala apa kebutuhan jemaat-jemaat-Mu di masa pandemi COVID-19 ini, supaya mereka senantiasa selalu bersyukur hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga mengetahui bahwa pada tanggal 13 September kami akan berpisah dari gereja HKBP Keramat Jati ini. Selama 4 tahun 1 bulan, Engkau menempatkan kami sebagai pelayan di tengah-tengah gereja ini. Selama dalam pelayanan itu, tentu banyak salah, banyak kekurangan yang kami perbuat, baik di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu, melalui hati, melalui pikiran dan perkataan kami. Ampunilah segala dosa kami, supaya kami tetap bersuka cita di dalam Engkau dan boleh terus-menerus menjalin hubungan persaudaraan sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau yang memberkati rencana temu pisah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September ini, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menghantarkan kami sampai ke tempat pelayanan kami yang baru di HKBP Kartanegara. Dan biarlah untuk 1 hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 610 ayat 2. Pinasa mapartikian tu tonga-tonga tabe asa ditodoma dipilih ma sahalak laho mabuaton tangiang pangodianon selama martangiang pangodianon tap pause majo video tahun. Maride mahita sia bukuede nomor 725 ayat sada laos disoma tapasahat peliata.
tatangyak koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, horo harroan ni saluhut si lehon-lehon na dengga dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa upar hasya kami pilihanon pati bulhon na rajom mo di tonga-tonga ni huriam dohok di porti biyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadda hami gorang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mangidohom mahita di tangiang hatopatai. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomo ni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni to di perbadia ma. Namad dongani. Hamu saluhutna. Amen. Mauliate madi tuhata. Hipas-hipas mahita salut na manginang. Tuhata matotong nama jamoton mangaramoti nguluta. Salam sehat madi hita saluhutna.